Haleluya, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali dalam program Yesus Kuatku yang membawakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita mau berdoa sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang selalu menerangi jalan kehidupan kami, mengkoreksi kami Tuhan apabila mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya kami hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Judul renungan Yesus Kuatku hari ini ialah pendamping hidup. Mari kita buka di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus mengatakan ini adalah sebelum Dia akan ditangkap, diadili, mengalami siksa, dan kemudian mati di kayu salib. Yesus menyadari keadaan situasi hati murid-muridnya saat itu. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang pertama, Yesus katakan, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Yesus menyadari bagaimana murid-murid ada di dalam situasi yang gelisah. Ketakutan, kekhawatiran, karena Yesus secara fisik tidak akan lagi bersama dengan mereka. Oleh sebab itu, Yesus menjanjikan seorang penolong yang lain. Ia menjanjikan seorang penolong yang akan menyertai mereka selama-lamanya. Bukan hanya murid-murid Yesus, tetapi semua orang-orang percaya dimanapun mereka berada. Dan penolong ini akan menyertai mereka selama-lamanya. Dapat dikatakan sebagai pendamping hidup orang percaya. Roh Kudus Tuhan berikan bagi kita semua. Kita banyak kali mendengar Roh Kudus adalah penolong, Dialah penghibur, Dialah yang memimpin kita di dalam jalan kebenaran. Oleh sebab itu, Roh Kudus di dalam Efesus 1 ayat 13, di situ dikatakan, "Di dalam Dia kamu juga karena telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikannya dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu." Roh Kudus menjadi meterai bagi orang percaya. Oleh sebab itu, dapat dikatakan Roh Kudus menjadi satu privilege bagi orang percaya. Salah satu yang menjadi privilege. Privilege itu adalah sebuah hak istimewa yang diberikan tidak untuk semua orang. Hanya orang-orang tertentu ketika mereka melakukan kewajiban dan syarat yang diberikan. Bagi kita, orang percaya, Roh Kudus itu menjadi privilege kita, ya. Jadi itu adalah suatu hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kita. Sebagai penolong Roh Kudus yang memampukan kita, menyertai kita selama-lamanya. Ketika kita menjadi percaya, menyembah kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bukan hanya sebagai percaya saja, tetapi di dalam ayat yang ke-15, Yohanes pasal 14 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Bukan hanya sekedar percaya. Kita juga mengatakan kita mengasihi Dia, tetapi orang yang mengasihi Dia akan melakukan perintahnya. Ketika kita sebagai orang percaya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Tapi tidak hanya sampai dimeteraikan. Lukas 11 ayat 13 bagian B katakan,
Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tidak cukup sampai dimeteraikan Roh Kudus, tetapi juga kita terus meminta supaya hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan, ketika Roh Kudus turun atas kita, kita akan memiliki kuasa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam hidup ini, sebagai orang percaya, kita tidak sendiri. Kita memiliki janji Tuhan, seorang pendamping hidup yang setia, mendampingi kehidupan kita. Secara manusia ataupun secara kasat mata, kita tidak dapat melihat kehadirannya. Tetapi kita dapat merasakan Dia ada bersama dengan kita. Kita dapat merasakan penyertaan Roh Kudus kalau kita mau hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Pada waktunya Dia mengingatkan kita dalam satu kehidupan kita, atau mungkin kita hidup sudah jauh dari Tuhan, atau mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kuduslah yang selalu mengingatkan kita bahwa itu tidak benar di hadapan Tuhan. Tidak hanya sampai dipenuhi saja, bahkan firman Tuhan katakan kita harus hidup mau dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun Dia pendamping hidup kita, tetapi Dia adalah pemimpin hidup kita. Karena firman Tuhan katakan Dia memimpin hidup kita di dalam jalan kebenaran. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus adalah hasil dari seorang yang mau hidup taat kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus yang selalu menguasai kehidupan kita. Dalam segala kelemahan, keterbatasan, kedagingan kita, mungkin yang masih kita miliki selama kita hidup, biarlah kita mau belajar mendengarkan suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita, lewat persekutuan kita dengan Tuhan, jam-jam doa kita, ketika kita membaca kebenaran firman Tuhan. Bahkan ada satu waktu ketika kita memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bisa merasakan kehadirannya. Dia yang memampukan, Dia yang memberikan penghiburan, Dia memberikan kekuatan, Dia yang menolong, dan Dia yang mendampingi kita sampai selama-lamanya. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Betapa besar kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Ada Roh-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Ada Roh Kudus-Mu Tuhan yang di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan yang luar biasa lewat Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semua mau belajar Tuhan, hidup di bawah pimpinan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami sadar Tuhan, ketika kami mau hidup dipimpin Roh Kudus-Mu, kami hidup di dalam jalan kebenaran. Kami hidup di dalam kehidupan yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan, Tuhan memberkati setiap pekerjaan usaha, pelayanan, pendidikan yang dikerjakan umat-Mu. Dimanapun mereka berada, mereka boleh selalu ada dalam tangan kasih, pemeliharaan dan anugerah Tuhan. Kami terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.